kalau kita lihat bahwa sesungguhnya di zaman saat ini hal yang jauh lebih kurang bahkan tidak diperhatikan oleh banyak orang adalah bagaimana kita memberikan asupan-asupan kepada jiwa kita tersebut, sehingga banyak orang yang hidupnya memanggul karung-karung sampah-sampah jiwa dan sampah-sampah emosi dalam dirinya di belakang punggungnya, atau ada yang meletakkan itu juga di atas punggungnya sehingga dengkulnya, kakinya bermasalah. Dan itu terjadi di banyak episode kehidupan manusia yang sekarang. Sebagaimana suatu hari saya pernah mendapatkan seseorang yang dia tidak bisa jalan, tapi dan sudah cukup lama nggak bisa jalan. Kemudian ternyata ketika digali hal yang berhubungan dengan jiwanya tadi, dan ibarat kata seperti bisul jiwa gitu. Bisul jiwa itu pecah, dan atau mungkin kita bayangkan ada plastik yang isinya air yang sudah sangat penuh gitu ya. Kalau plastik itu menggelembung dan ada satu tusukan dari situ membuat plastik itu bocor. Itu gambaran jiwa orang-orang yang hidupnya penuh dengan beban. Hidupnya terlalu banyak memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan, bahkan hidupnya terlalu banyak mengurusi hal yang tidak bisa diurusi, sehingga hidupnya penuh dengan beban. Dan dari mana atau mungkin apa output dari itu semua? Output dari itu semua adalah sakitnya jasadnya, karena jasad kita ini sekarang hanyalah pelaksana ya. Kaki tangan kita ini adalah pelaksana, dengkul termasuk otot, termasuk juga organ-organ dalam tubuh kita ini sebenarnya pelaksana saja. Artinya kalau rajanya sakit, panglimanya sakit, atau mungkin tuannya sakit, maka mereka akan menderita dan merasakan keputusan yang salah. Maka lagi-lagi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu ya. Karena memang tema tentang kesehatan dalam Islam tidak akan bisa dilepaskan dari kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya, kesehatan hati, karena itu memang fondasinya di situ. Ketika kehidupan di zaman sekarang ini memaksa dan membuat orang atau menjadikan orang hidup dalam kondisi, mungkin bahasa saya instan dopamin ya. Saya pesan saja kepada teman-teman sekalian di sini, jangan terlalu sering nonton YouTube Short. YouTube Short itu membuat otak kita kasihan, dan dia akan seperti orang kecanduan yang nggak bisa habisnya. Apalagi scroll nggak selesai. Percayalah, dalam tubuh kita ini ada namanya prefrontal cortex di bagian depan. Orang-orang yang kayak begitu ya, yang hobinya tuh nggak berhenti, maka percayalah jiwanya akan rapuh. Kemudian yang kedua apa? Dia sulit diminta mengambil keputusan karena tubuhnya, jiwanya berada selalu dalam kondisi dopamin yang palsu gitu. Makanya dalam Islam kita tuh dituntut untuk mau berdiam diri dan melepaskan segala atribut kita yang berhubungan dengan kejiwaan yang pada akhirnya pasti akan berefek pada kejiwaan. Contoh mungkin begini. Salah satu ibadah yang paling banyak dilakukan kita selama Ramadan adalah tilawah Quran, ya, baca Quran atau mungkin sholat tarawih. Itu ibadah yang sebenarnya melelahkan. Ya. Saya coba kasih ilustrasi ibadah ini sebenarnya seperti halnya kalau kita umroh, kalau kita tawaf, kemudian setelah itu kita sa'i. Aslinya di antara dua ibadah itu